Kak Ocha, aku lagi bingung nih. Kamu bingung kenapa, Oci? Jadi sebenarnya laporan keuangan itu apa sih? Sini. Jadi gini ya, Oci. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 adalah struktur penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nantinya, laporan keuangan ini menampilkan entitas yang akan dikuantifikasikan dalam suatu moneter. Fungsi laporan keuangan itu sendiri berguna untuk menunjukkan kondisi suatu perusahaan pada periode saat ini ataupun pada periode tertentu, Oci. Jadi gitu ya. Oh, gitu ya Kak. Terus bentuk laporan keuangan itu gimana ya Kak? Oh iya, laporan keuangan menurut SAK terdapat 5 jenis. Yang pertama ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang mana dari laporan tersebut memiliki fungsinya masing-masing loh, Oci. Yang pertama, laporan neraca. Laporan neraca ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Yang kedua, laporan laba rugi ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi keuangan perusahaan terhadap kerugian ataupun keuntungan dari perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini berfungsi untuk mengetahui perubahan, penurunan atau peningkatan dari jumlah aktiva bersih yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam waktu periode tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas, berfungsi untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap transaksi investasi, pembelanjaan, dan operasi yang membutuhkan kas. Dan yang kelima adalah CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini berfungsi untuk menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Begitu, Oci. Berarti bisa dibilang kalau laporan keuangan itu berguna untuk mengetahui kondisi suatu keuangan di perusahaan yang nantinya akan digunakan oleh pihak perusahaan untuk mengambil keputusan dan juga akan digunakan oleh stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan tertentu ya Kak? Iya, benar. Seperti itu ya. Terus, laporan keuangan dan laporan audit sama nggak sih Kak? Jelas beda dong. Laporan audit ini merupakan laporan yang menyatakan pendapat auditor terhadap kelayakan laporan keuangan suatu perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Apakah ada tata cara atau standar dalam penyusunan laporan audit? Tentunya ada ya. Laporan audit harus disusun berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada di dalam SPAP. Yang pertama ada laporan audit, yang mana harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibanding dengan periode sebelumnya. Tiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Tadi aku dengar kalau laporan audit itu harus memuat pernyataan pendapat. Emang ada berapa jenis pernyataan pendapat sih Kak? Untuk pernyataan pendapatnya itu yang pertama ada wajar tanpa syarat, yang biasanya disebut dengan unqualified claim. Yang kedua, wajar dengan syarat, yang biasanya disebut dengan qualified. Yang ketiga, menolak dengan memberikan pendapat. Yang terakhir, biasa disebut dengan pendapat untuk menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali, yang biasanya disebut dengan disclaimer of opinion report. Boleh kasih tahu aku nggak Kak? Gimana sih bentuk laporan audit itu? Tentu dong. Jadi laporan audit ini tersusun atas 6 elemen dasar. Yang pertama ada judul laporan, yang kedua ada alamat atau pihak yang dituju oleh auditor, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, keempat ada paragraf ruang lingkup, paragraf pendapat, kemudian tanda tangan KAP, dan yang terakhir ada tanggal laporan. Jadi bisa dibilang kalau laporan audit itu berguna untuk memuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait dan membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Iya betul, tapi nggak itu aja Oci. Laporan audit juga memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Begitu Oci. Wah, terima kasih Kak Ocha atas penjelasannya. Senang rasanya bisa belajar bareng Kak Ocha tentang laporan keuangan dan laporan audit.
Terima kasih Kak Ocha. Sama-sama Oci, semangat ya belajarnya.